Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tahabulana biha akmalal murad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Sulkhan ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati Bapak Bupati Blora Mas Warsid, ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah sedaya sing rawuh wonten majelis menika kula dongaaken hidupnya senantiasa diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki. Kula suwun lari jaler sing wonten sebelah niku kangen minggir. Sholawat salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan donga saha penemunan mugi-mugi yayasan pendidikan menika senantiasa dipun dadosaken kali Allah yayasan pendidikan ingkang penuh barokah. Selamat gurune, makmur siswai, terangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ngaos kali kula sak madya mawon, sebab kula nggak ada satu pertimbangan menjadi pembicara yang baik lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik.
santai mawon nggih. Sing beto kertas ditulis ngaos kali kula insyaallah 45 menit kula dongani. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Hadis menika derajatipun sahih, bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Niki kula terjemahane bahasa wadu mawon nggih. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sing diarani wong muslim buka kurung wong sing sempurna agamae tutup kurung yaiku wong Islam liyane slamet sangka gangguan lesan lan tangane. Yang dinamakan orang muslim yaitu orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Yang dinamakan hijrah adalah meninggalkan segala larangan Allah. Muttafaqun alaih. Muslim berasal dari kata aslama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang artinya menyelamatkan dan menyerahkan. Bu, saged dipun lajengaken. Bahasa sing gampang dipahami kalangan awam. Uang iku nek sempurna temenan Islami, nuwun sewu. Selain mampu menyelamatkan dirinya sendiri, juga mampu menyelamatkan orang lain. Dirinya sendiri disempurnakan dengan landasan amanu wa amilus sholihat. Konco, tonggo, strip miring masyarakat luas disempurnakan dengan landasan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dirinya sendiri disempurnakan dengan landasan iman dan amal soleh. Konco, tonggo, wong liya, strip miring masyarakat luas disempurnakan dengan landasan nasihat, menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang niku nek sempurna temenan agamae, damai dengan Allah, juga damai dengan sesama manusia. Sing dimaksud damai dengan Allah, nuwun sewu, selain mengesahkan Allah, nyuwijekno Allah, pasar diri dumateng Allah,
dimanifestasikan, diwujudkan di dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari, nindakaken perintah-perintahipun soho nebi punapa ingkang sampun dipun larang. Adapun damai dengan sesama manusia, nuwun sewu, bukan sekedar tidak berbuat jahat kepada orang lain, tapi mampu memberikan nilai manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Setuwa sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri sing sempurna agama. Kula wau jam 09.00 ndugi cepu leren 5 menit tamu pun kuwata. Wonten setunggal pertanyaan sing penting kula terangno wonten majelis menika, mugi-mugi dadi ilmu ingkang barokah. Pertanyaane wong cepu, apa fungsi agama bagi kehidupan? Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Ghazali, agama iku kanggone napa wonten kangge gesang menika? Apa fungsi agama dalam kehidupan? Niki dijawab napa mboten? Minimal ada 4 fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, agama memberi bimbingan dan petunjuk dalam hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Memberi bimbingan dan petunjuk dalam hidup. Nek ana wong uripe mboten gecokan agama, laksana orang buta berjalan di waktu malam di tengah hutan, tidak membawa tongkat. Nek ana wong uripe gak gecokan agama, kaya dene wong pijek mlaku waktu bengi tengah alas gak gawa teken. Bahasa Inggris ndeladap. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dipun lajengaken. Yang kedua, fungsi agama sebagai penentram batin. Panjenengan kula aturi, bile majune ilmu pengetahuan dan teknologi sing dicapai uteke menungso dinane niki, nuwun sewu, donya sing ngombo iki dadi ciut. Antar benua menjadi dekat, antar negara menjadi dekat. Terjadilah ledakan informasi, terjadilah tumpang tindihnya budaya. Di sisi lain, apa yang dinamakan ketenangan dan kedamaian hidup seakan-akan pergi meninggalkan kita belum kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Dinane niki gampang golek hiburan, sulit mencari ketenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tidaklah salah orang bijak bersemboyan, ilmu pengetahuan tanpa agama membahayakan. Saged dipun lajengaken. Harta tanpa agama, kekayaan tanpa agama menyengsarakan. Jabatan tanpa agama menggelisahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Luwe-luwe melarat tanpa agama, ya Allah,
penderitaan dan kesengsaraannya tidak bisa saya gambarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek dikembangno napa dinane niki akeh wong pinter kok gak bener. Logikae benere tambah pinter tambah bener. Mengapa hari ini banyak orang pandai tapi justru sedikit wong sing bener? Niki lamun mboten dalu kula jelentren lho Pak. Niki wis dalu kula dudono kulit-kulit luarnya Pak. Jawabanipun sederhana, sampeyan catet. Dinane niki rata-rata pinteri menungso hanya pada tataran-tataran intelektual, tataran-tataran logika, tapi kurang cerdas di dalam peningkatan spiritualnya. Bahasa wong awam sing dibangun mau uteke tok. Niki nek mboten dibangun sehingga cerdas pada tataran intelektualitas, cerdas pada tataran-tataran logika, tapi sangat lemah kecerdasannya di dalam kekayaan-kekayaan batin. Sedaya sing rawuh terutama alumni yayasan pendidikan menika kula dongakno dadi santri-santri yang cerdas pada tataran-tataran akal dan cerdas pada tataran-tataran kekayaan iman dan hati. Nek loro iki sinergi ketemu akan menjadi manusia yang teguh di dalam berpendirian, kuat di dalam memegang prinsip, bijak di dalam melangkah, luwes di dalam bertindak. Saya yakin akan mampu tampil sebagai pemain dan pelaku pembangunan, tidak sekedar menjadi penonton di alam pembangunan. Sedaya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri yang mempunyai kecerdasan intelektual dan punya kecerdasan spiritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa hari ini Cina menguasai ekonomi dunia? Mengapa hari ini Cina menguasai peradaban perekonomian dunia saat ini, bahkan mengalahkan negara-negara yang ada di Eropa? Bahkan hari ini ada tanda-tanda Cina mampu mengalahkan Amerika sendiri. Niki diterangkan apa mboten? Tolong kupluke sing miring-miring dibenakno. Mengapa hari ini Cina bisa menguasai peradaban dunia, Pak? Nek ana wong gedung Tuban lunga kaji, sampean delok nduk mriku. Di mall di Jeddah, Mekah, Madinah, semuanya itu barang Cina. Sampai saya ke Amerika sendiri, barang-barang yang dijual di Amerika itu barang-barang Cina. Luar biasa nama mboten iki. Jawabnya kula dudono setunggal mawon, kula nemu 20 tak dudono siji mawon. Sing 19 liya dina kula terangno. Mengapa Cina menguasai peradaban dunia? Karena Cina di dalam membangun bangsanya, karena Cina di dalam membangun pendidikannya tidak meninggalkan basis spiritualitasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sekolah ini Mbah Sul niki
Kula pesen nang guru-guru muga-muga ngundang kula niki cerdas menerjemahkan ceramah kula. Nek kepingin sekolah niki murid akeh, dekat dengan masyarakat, diakui oleh masyarakat. Nek tahun ajaran baru gak gopo nggawe spanduk, gak perlu disuwukno, maka penyelenggara pendidikan harus cerdas membaca kebutuhan-kebutuhan real masyarakat saat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener pidatone Pak Bupati kalau mau, memang arah pembangunan republik ini sangat dibutuhkan output. Napa Pak? Output itu bunder-bunder. Ijo rupane ana gulae, ana klopoe. Ya iku klepon. Dibutuhno wong sing metu teko sekolahan yang siap pakai. Bahasa wong awam, sangat dibutuhkan sekolahan yang berbasis kejuruan dan keterampilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun ini Jawa Tengah, ini kan Jawa Tengah. Kalau sekolah ini butuh tenaga yang ahli pada bidangnya, saged kula buka akan akses untuk adanya kemitraan kerjasama dengan ITS Surabaya. Kalau ada STM, ini sudah dilakukan oleh beberapa pendidikan NU yang ada di Jawa Timur, melakukan kemitraan dengan ITS. Luar biasa hasilnya. Sebagai jawaban koyo-koyo santri dianggap wong jabone pager hanya bisa tahlilan dan yasinan. Pak, saya itu. Jadi Cina bisa ngalano Jerman, ngalano Inggris, ngalano Belanda, ngalano Itali di dalam pembangunan peradaban itu karena Cina sangat siap menata generasinya, tidak kehilangan basis spiritualnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekolah niki mawon kula pesen nang kepala sekolah iki. Muatan ilmune dipersiapno. Insyaallah muatan imannya, basis spiritualnya ditingkatkan. Insyaallah muatan akhlaknya kita munculkan dengan praktek nyata. Nek telu iki wujud Pak, basis ilmu, basis spiritualitas, basis akhlak, saya yakin sekolah ini akan di hati masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap anggota masyarakat yang ada di Gedung Tuban dan sekitarnya, saya yakin merasa memiliki ini yayasan pendidikan. Karena pendidikan ini mampu mengeluarkan alumni yang siap pakai, bisa memberikan nilai manfaat kepada anak didik sendiri, bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya, bisa memberikan manfaat kepada keluarganya, bisa memberikan nilai lebih kemanfaatan kepada nusa, bangsa dan negara. Allahumma. Tapi ini alumni ini lola. Jembatan payu. Mugi-mugi kita terus keterangan Kang Barokah. Yang nomor 3, fungsi agama sebagai pengendali moral.
Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah moral niki, Pak. Nuwun sewu. Negara kula kali sampean niki sangat memprihatinkan. Dikai contoh, tidak ada negara di dunia ini yang mengumbar pornografi dan porno aksi. Di Amerika yang terkenal sebagai negara adidaya dan liberal, itu orang yang ingin mendapatkan kaset-kaset pornografi dan porno aksi, persyaratannya sangat ketat. Yang namanya blue film, itu blue film, ya film biru. Blue itu biru, Masya Allah. Pokok film ya tentang Masya Allah opok-opok PS2 nih. Tahu PS2? P niku pentil, S susu. Untuk mendapatkan film-film begini, ini meripat kula dhewe ro, ini persyaratannya sangat ketat Pak Bupati. Termasuk di Inggris, di Italia. Si pembeli harus menunjukkan identitas, cara kene KTP, dan harus berumur di atas 17 tahun. Niki nek dilanggar sanksinya berat. Padahal untuk negara kula kali sampean ya Allah, bisa dibeli di stop-stopan lampu merah, bisa dibeli di toko-toko buku. Allah. Mulai kula wau ditakoni karo arek cepu, arek takon lucu, Pak Ghazali sampean semerapa penyanyi Dewi Persik? Kita jawab yo, karo aku tapi krungu. Arek pocol. Dewi Persik niku yai nek joget di muka umum, subhanallah, goyangane nglogrokno tasbih. Kula takon teng panjenengan Pak Ghazali, nopo bahasa Arabe nek ana wong wedok wayu joget dengan goyangan-goyangan yang merangsang dan mengumbar aurat? Apa bahasa Arabnya? Dituturno. Kiai mboten cukup pinter, kudu cerdas. Insyaallah iku nak bahasa Arabe. Iya tak malu. Insyaallah. Iya. Kata orang bijak bersemboyan, bila Anda tidak tahu malu, berbuatlah segendakmu. Bila rasa malu telah hilang dari seseorang, maka datanglah bencana atas orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ini moral loh, masalah moral loh, nuwun sewu, Masya Allah. Kalau dulu yang namanya narkoba, Indonesia ini hanya menjadi target pasar, nggone Insya Allah dodol. Tapi sekarang menjadi tempat produksi. Ya Allah, sing jenenge pil setan niku. Duk Sidoarjo iku ana arek rada ndelodok penelitian, pil iki dijejelno asu. Asu iku mlayune mundur, Pak. Lho ngene iki diumbah wong. Jadi masalah moral niki negara kula kali sampean masyaallah sangat memprihatinkan. Maka sangat cerdas dan tepat pidatone Bupati sampean kala wau, hendaklah sekolahan ini insyaallah kita rawat, insyaallah kita tingkatkan, insyaallah dengan sebenar-benarnya sebagai jawaban dan jalan keluar
agar masyarakat Kedung Tuban dan sekitarnya mempunyai ketahanan moral yang bisa diandalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ngantuk-ngantuk kula dongengi purun napa mboten? Kula niku duwe buku Pak Warsid tentang sejarah Blora. Biyen iki nduk Kedung Tuban kene ana wak kaji cerdas. Tani soge cerdas. Diceritani nggih. Sing darah-darah tinggi cek waras. Akeh wong kena darah tinggi. Kaji Pak, tani insyaallah cerdas. Lah sugih tani mawon yo napa sih yo gak padha karo sugihne Abu Rizal Bakri, Pak. Nek Abu Rizal Bakri ku sakniki niku masyaallah dadi orang terkaya di Asia Tenggara. Biyen kono kaji nduk Kedung Tuban kene iku wonge sederhana, sugih tani. Sijine dina wak kaji sing sugih Kedung Tuban niki kelangan sapi, Pak. Kelangan apa? Digoleki sama anak kampung Pak Warsid niku. Digoleki teng pundi-pundi mboten ketemu. Wak kajine iki sampak sumpah wallahi demi Allah. Nek sapi kuwi ketemu sak waya-waya tak dol gak larang-larang 5.000 wae. Pinten, Pak? Biaunillah berkat pitulunge Allah sapi ketemu. Bareng sapi ketemu pikirannya wak kajine berubah. Lah ya sapi sakmene gedhawe ne lamu punuke gedhe kok tak dol 5.000. Denger. Berubah ini. Akhirnya wak kaji mlaku-mlaku di tempat sampah depan rumahnya. Iku ana kucing welek kuru. Insyaallah potongane mari disiram wong banyu kebokan. Kuru kucing. Wak kaji Kedung Tuban cerdas, kucing sing kuru elek iki dijogok. Digawa mule, didelen ndukure sapi dicancang. Terus digawa nang pasar diumumno dulur-dulur. Sapi ku iki tak dol 5.000, kucinge 5 juta. Ini satu paket tidak bisa dijual satu persatu. Sopo sing tuku kudu sak paket. Yo sapine sakku. Nah, iki nduduno nek wong Kedung Tuban niku rata-rata cerdas. Bener sapine mek 5.000, Pak, tapi kucinge 5. Dadi 5 juta punjul 5. Dadi santri niku mboten cukup pinter, kudu cerdas. Termasuk cerdas membaca lingkungan. Mangkat ana blok cepu. Cerdas membaca gejala alam. Nuwun sewu. Cerdas membaca peluang pasar. Sing pinter, eling wak kaji mang pinter. Wis kadung sumpah ngetokno wawu kosam wallahi sapine didol 5 mikir ya. Aku nek nuruti hati-hati sumpah mek 5.000 rugi ya apa carane. Ngene ku aku. Insyaallah panjenengan kaji Kedung Tuban. Saged dipun lajengaken? Saged dipun lajengaken? Insyaallah di fungsi agama yang ketiga adalah sebagai pengendali moral. Sampai catat itu. Yang keempat, fungsi agama sebagai penentram batin. Yang keempat, maaf, fungsi agama sebagai penolong di dalam kesukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Papat wis.
insyaallah memberi bimbingan dan petunjuk, insyaallah penenteram batin, pengendali moral, insyaallah penolong dalam kesulitan, penolong dalam kesukaran. Allah, saat ini kata wong susah Pak Bupati, daya beli masyarakat semakin melemah. Naiknya BBM dengan ditandai naiknya bahan pokok. Wis mesti niki Pak. Gula naik, beras naik. Lah ngoten to? Insyaallah sembarang sakniki munggah regane. Insyaallah. Lah sampean kula izazahi purun napa mboten? Supaya sak sampean niku gak tahu sepi teko dhuwit. Temenan nih, niki teko guru kula nih. Nek sampean siap nglakoni kula paringno, nek sampean mboten siap, mboten usah. Siap nih. Sampai nek kepingin sak sampean niku gak sepi dhuwit. Jalan yang pertama, sampean sing akas nyambut gawe. Sing akas nyambut diimbangi punya kecerdasan spiritual, cerdas atine, kuat imane, panjenengan kula paringi siji wirid, siji zikir, sampean waca ya. Endek ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Sampeyan waca. Pemane pengajian ngrungokno dalu-dalu ngene gak nggawa, gak ono terope langsung nang langit. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Dadi nek ono wak kaji gedung Tuban jam 1 bengi adem-adem dodol es gak payu difatihai gak ana wong tuku, kok disimpelno Fatihah iku gak mandi. Seterno nang Sidoarjo kono. Tak rehabe cara berpikir. Hati sing cerdas sampean maca peluang pasar. Yang cerdas sampean maca situasi, yang cerdas membaca orang lain. Seseorang bisa cerdas membaca situasi, membaca orang lain manakala punya dua kecerdasan, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Dua kecerdasan ini bila sinergi, subhanallah. Maaf, lamun niku dadi sarjana ekonomi, insya Allah akan ilmunya akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Manakala orangnya punya gelar sarjana hukum, akan mampu tampil menjadi penyuluh hukum di tengah-tengah masyarakat. Akan bisa menciptakan keadilan dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Karena cerdasnya, kemampuan memahami hukum, cerdas akalnya dan cerdas hatinya. Allahumma sagedipun lajengaken saestu hakikat manusia. Pak, hakikat manusia adalah an-nafas, yaitu jiwa. Pada jiwa manusia dilengkapi oleh Allah dengan dua daya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama adalah daya akal atau rasio yang berpusat di kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Cara pengembangannya, nuwun sewu Bupati, melalui memahami, membaca, meneliti, menganalisa, menyimpulkan ayat-ayat kauniyat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Niku lho Quran, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Ila akhir itu perintah kita, perintah Allah kepada kita untuk cerdas, memikirkan, membaca, memikirkan, meneliti, menganalisa, menyimpulkan ayat-ayat kauniyat yang ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk lahirnya gagasan-gagasan yang inovatif, untuk melahirkan nilai-nilai manfaat sebagai perwujudan kita sebagai khalifatullah fil ardi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, jiwa manusia dilengkapi oleh Allah, yaitu daya rasa yang berpusat di dada. Cara pengembangannya melalui mengamalkan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Kata dukur keterangan ini, yang sekolahan sing ngundang. Hakikat manusia adalah an-nafas, yaitu jiwa. Pada jiwa manusia dilengkapi dua hal, Pak. Siji, daya akal, rasio yang berpusat di kepala. Cara pengembangannya membaca, memahami, meneliti, menganalisa, menyimpulkan ayat-ayat kauniyat. Diteliti. Mengapa Blora ini kayu jatinya menjadi kayu jati terbaik di dunia? Ini diteliti. Saya tidak pernah neliti gambaran bisa, karena kandungan tanahnya, Masya Allah, unsur tanahnya, Masya Allah, memang cocok untuk kayu jati. Beda dengan jati yang ada di Bojonegoro, beda dengan jati yang ada di Banyuwangi, beda jati yang ada di Malang, karena insyaallah unsur-unsur tanahnya sangat sesuai dengan kebutuhan jati, sehingga kadar airnya insyaallah sedikit, seratnya bagus. Ini bisa diteliti. Muga-muga dados keterangan ingkang barokah, muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Iki nek dikembangno, Pak. Sampeyan kula kei izin. Kula lho ayat kula. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Alladzi barakna haulahu. Nuwun sewu nggih. Insyaallah. Dadi rute, nuwun sewu. Rute dalan sing diliwati Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Titik mawon ini. Berdasarkan penelitian terkini, insyaallah bisa dibuktikan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah dan dalil bukti, rute perjalanan Kanjeng Nabi, insyaallah dari Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa, insyaallah Isra terus Mi'raj sampai naik ke atas. Rute ini dilewati ini, insyaallah diberkahi oleh Allah. Sehingga Allah memberi kekayaan alam pada rute-rute negara yang dilewati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kekayaan minyak dunia rata-rata dimiliki oleh negara-negara yang rutenya dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki penelitian. Lagi kuat diteliti. Neliti gak usah, insyaallah. Mengapa insyaallah daun jagung itu kalau
gede, Masya Allah, diberikan kepada sapi-sapi yang susu perah itu, susunya tingkatannya bagus, hasilnya bagus, beda dengan suget biasa. Ini bisa diteliti. Mengapa sapi-sapi luar negeri, limusin dan sejenisnya itu lebih cocok di daerah-daerah yang berhawa dingin? Ini diteliti. Jadi hakikat manusia adalah an-nafas, yaitu jiwa. Pada jiwa manusia dilengkapi dengan dua daya. Yang pertama daya akal yang berpusat di kepala. Cara pengembangannya moco, angen-angen, neliti, nyempul. Masya Allah, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa wong awam kabeh sing diciptakno Allah iku ana manfaate. Lamun gak ketemu manfaate, bukan barangnya yang salah, ilmu kita belum bisa menemukan rahasia di balik mengapa itu diciptakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Ibnu Sinan itu enggak ada semboyan ngeten Pak Bupati. Setiap penyakit harus diobati tanaman-tanaman yang tumbuh di negerinya. Jadi ini ana wong kena penyakit. Iku tambah nono karo cecukulan sing ana nduk negarae. Niki pun kula teliti. Madu itu sampai hari ini tidak ada tandingan madu Yaman, Mbak Bupati. Insyaallah doa San'a itu madunya luar biasa. Hadramut, Tarim madunya gini. Tapi madu yang dari sana yang begitu mahal belum tentu cocok diminum oleh orang sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata teorinya Ibnu Sina ini benar. Setiap penyakit yang menimpa seseorang, insyaallah obatnya adalah pada tumbuh-tumbuhan yang ada di kampungnya sendiri. Iki dikembangno karo wong Cina. Aneh sing kembangno wong Cina. Cina itu walaupun profesor budak ndase, insyaallah nuwun sewu Pak, niki kula dhewe tidak mau meminum ramuan-ramuan dari yang manapun. Tetap bangga hasil penelitian yang obat itu diteliti oleh bangsanya sendiri dan bahan-bahannya yang dari negaranya sendiri. Ini mengandung pendidikan prinsip cinta tanah air dan bangga menggunakan produksi sendiri. Siji karo bangsa kula lan panjenengan. Nggih napa mboten? Klambi ae nek gak gawenan luar. Sehingga diakali wong gawenan Kudus distempel nduk Singapura digawe rene maneh. Nggih napa mboten? Terus kula lan panjenengan diakali wong tok, Pak. Muga-muga barokah keterangan niki saged buka wawasane kanca-kanca dadi wawasan yang go internasional. Cerdas di dalam tataran-tataran Masya Allah intelektual, juga cerdas di dalam tataran-tataran spiritual. Muga-muga dados keterangan ingkang barokah, dados keterangan yang manfaat. Kula sangoni sampeyan sing ngakas nyambut gawe, kula kei wirid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat zikir kita ke taraf yang lebih tinggi. Dari zikir yang berlumuran kelalaian menuju zikir penuh kesadaran. Dari zikir penuh kesadaran menuju zikir yang disemangati kehadirannya. Dari zikir yang disemangati kehadirannya menuju zikir yang meniadakan segalanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kula sing terakhir, insyaallah dulur-dulur Islam kula suwun ojo sampak geger padha Islami ya. Sing apik insyaallah gak usah geger.
insyaallah mbok menawa ana banser gak usah goleki EPI. Insyaallah jadi melok-melok wong itu pertarungannya antara kelompok liberal dan kelompok radikal. Konco-konco dulur-dulurku NU tawara sampean ojo melok-melok. NU kudu tetap menjadi kekuatan penyeimbang, kekuatan pengayom, insyaallah pengayom bangsa, pengayom masyarakat, penyeimbang kekuatan-kekuatan yang begitu, insyaallah kita imbangi dengan posisi kita yang di tengah-tengah, insyaallah tidak terseret kepada kelompok liberal dan tidak terseret pada kelompok radikal. Muga-muga dados keterangan ingkang barokah. Pesen sing paling akhir, panjenengan sampun medal sangka barisane kaum muslimin. Sebab domba yang kena terkam serigala adalah domba yang keluar dari barisan para domba. Wedhus sing ditebak serigala yaiku wedhus sing metu sangka barisane perwedusan. Sebuas-buas serigala, sekejam-sekejam serigala tidak akan berani menerkam kambing manakala kambing itu berada pada tengah-tengah barisannya para kambing. Paham napa mboten? Sampai nojo sama metu suka barisane kaum muslimin. Yasinane nduk kampung-kampung sampean tingkatno, tahlilane sampean tingkatno, istighosah wal manaqibi sampean tingkatno. Tibaan lan ishariye sampean rame-ramekno, masjide sampean makmurno. Panjenengan kula dongakno urip panjenengan senantiasa diberkahi karo Allah. Sing ngakas nyambut gawe kula kei jimat sampean maca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Insyaallah kesulitan panjenengan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirris sa'iril asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.